Pernah kebayang nggak sih gimana caranya memastikan ujian yang diikuti ribuan orang di tempat yang beda-beda itu bisa benar-benar adil? Ini tuh tantangan yang luar biasa rumit, baik dari sisi logistik maupun kejujuran. Oke, coba kita dalami pertanyaan ini. Bayangin, ada ribuan siswa di ratusan ruangan, ujian di waktu yang persis sama. Gimana caranya kita bikin satu sistem yang anti curang dan adil buat semuanya? Nah, jawabannya ternyata ada di sebuah pendekatan yang sangat inovatif, yaitu pendekatan hibrida. Dan ini dia solusinya yang diterapkan di Tes Kemampuan Akademik atau TKA di Indonesia, sebuah ekosistem pengawasan berlapis. Jadi sistem ini tuh ngegabungin pengawas virtual yang mantau dari jauh sama pengawas fisik yang ada langsung di ruangan. Semuanya dibangun di atas sebuah arsitektur yang kuat banget. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Semua ada di tiga angka ini, 1:20 banding 20. Kelihatannya simpel, tapi ini sangat-sangat kuat. Artinya, satu pengawas virtual mengawasi 20 pengawas ruangan, dan tiap pengawas ruangan itu ngawasin 20 peserta ujian. Rasio inilah yang jadi jantung dari keseluruhan sistem. Oke, angkanya udah dapet. Terus gimana cara kerjanya di lapangan? Nah, jawabannya ada di sebuah struktur komando yang rapi banget, sebuah hierarki yang emang dirancang untuk menjaga integritas dari level paling atas sampai ke dalam ruang ujian. Coba kita lihat alur komandonya ya. Kelihatan kan? Strukturnya itu mengalir dari atas ke bawah. Mulai dari tim pusat, terus turun ke tim teknis di provinsi, lanjut ke koordinator penyelia. Nah, di level paling bawah yang langsung kerja di lapangan, ada dua peran kunci. Penyelia yang kerjanya online, dan pengawas ruang yang ada di lokasi. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi ini deh. Pengawas virtual atau si penyelia itu ibarat menara kontrol lalu lintas udara. Mereka punya pandangan yang luas dari jarak jauh. Nah, sementara itu, pengawas yang ada di dalam ruangan itu kayak pilot di darat yang ngejalanin instruksi dan ngurusin situasi secara langsung. Oke, sekarang kita bahas peran yang pertama dulu ya, si menara kontrolnya, yaitu penyelia atau pengawas digital. Siapa sih mereka ini sebenarnya dan apa aja kerjaan mereka? Jadi penyelia ini bukan orang sembarangan loh. Mereka itu dosen atau staf dari perguruan tinggi negeri yang tugasnya jadi semacam mata di langit. Tugas utamanya adalah jadi host room buat memantau para pengawas ruangan, dan yang paling penting, mereka semua terikat oleh fakta integritas yang super ketat. Buat ngejalanin tugas penting ini, teknologinya juga nggak main-main. Mereka butuh PC yang mumpuni, internet yang stabil, dan ini yang krusial banget, ruang penyimpanan lokal minimal 50 GB. Kenapa harus lokal? Soalnya semua sesi pengawasan itu wajib direkam langsung ke komputer mereka, bukan ke cloud. Aturannya itu jelas dan tegas banget. Perekaman wajib disetel ke komputer lotel, titik. Ini demi keamanan data. Terus, fitur-fitur lain di Zoom yang berpotensi disalahgunakan, kayak audio atau screen share dari peserta, itu semua harus dimatiin. Dan yang paling penting, merekam ke cloud itu dilarang keras. Tujuannya supaya data rekaman tetap aman dan terkendali. Oke, kita udah lihat si menara kontrolnya. Sekarang, yuk kita turun ke landasan pacunya. Kita mau kenalan lebih dekat sama pengawas di garis depan, yaitu pengawas ruang. Nah, disinilah salah satu bagian paling cerdas dari sistem ini. Pengawas ruang itu kan guru atau pendidik ya. Tapi mereka nggak ditugasin di sekolahnya sendiri. Ini namanya sistem silang. Sebuah mekanisme brilian yang dirancang untuk menghilangkan potensi adanya bias atau konflik kepentingan. Jadi objektivitasnya tetap terjaga. Tugas mereka ini detail banget dan menuntut presisi tinggi. Mulai dari menyambut siswa, terus ada proses sterilisasi, di mana semua gadget kayak HP dan smartwatch dikumpulin. Lalu verifikasi identitas, sampai bacain aturan. Setiap langkahnya itu dirancang untuk menciptakan suasana ujian yang steril dan terkendali. Terus, gimana sih pengawas digital bisa mantau ini semua? Ya lewat kamera yang ada di dalam ruangan. Aturannya, kamera harus bisa menangkap semua peserta dan layar monitor mereka, tanpa ada yang menghalangi. Mau pakai virtual background atau efek blur? Wah, itu dilarang keras. Tujuannya cuma satu, transparansi total. Jadi ini dia inti dari pendekatan hibrida ini. Kita punya dua peran yang berbeda tapi saling melengkapi. Pengawas digital itu tugasnya mengawasi para pengawas, kerjanya di dunia maya dan fokusnya ke teknologi. Sementara itu pengawas ruang adalah penjaga di dunia fisik, fokusnya ke prosedur untuk mengawasi para siswa secara langsung. Sistem sebagus ini cuma bakal berhasil kalau aturannya juga tegas. Nah, sekarang mari kita lihat kode etik dan protokolnya yang jadi tulang punggung dari seluruh operasi pengawasan ini. Di sini tuh nggak ada area abu-abu. Setiap orang yang terlibat, dari penyelia sampai pengawas ruang, wajib menandatangani fakta integritas.
Kalau ada yang melanggar, konsekuensinya bukan cuma teguran, tapi bisa sampai sanksi administratif dan hukum. Jadi ini komitmen yang sangat serius. Aturan larangannya juga spesifik banget. Dilarang merokok, ngobrol sampai ngeganggu, atau pakai HP pribadi. Dan tentu aja, tindakan kayak memfoto soal ujian atau ngebantuin peserta itu dianggap pelanggaran paling berat. Kebijakannya udah jelas, toleransi nol. Terus gimana kalau ada kejadian tak terduga, protokolnya udah disiapin, misalnya peserta telat lebih dari 15 menit, langsung ditolak masuk nggak ada negosiasi. Kalau ada peserta yang melanggar, pengawas di lokasi langsung negur dan nyatet, sementara pengawas virtual langsung ambil screenshot sebagai bukti digital. Setiap potensi masalah sudah diantisipasi. Setelah kita lihat semua persiapan dan pelaksanaannya yang ketat, pertanyaan berikutnya adalah, gimana caranya sistem ini ngukur keberhasilan? Apa sih definisi dari sebuah sesi pengawasan yang sukses? Keberhasilan itu diukur dari dua sisi, sesuai dengan dua peran utamanya. Bagi pengawas digital, sukses itu artinya rekaman lokalnya aman dan 100% identitas pengawas ruangan sudah diverifikasi. Nah, buat pengawas ruang, sukses artinya ruangan steril, kamera bisa menangkap semua sudut tanpa halangan, dan semua kertas coret-coretan sudah dikumpulkan lagi. Ini definisi sukses yang lengkap, dari hulu ke hilir. Pada akhirnya, semua arsitektur, hierarki, dan protokol yang rumit ini tujuannya cuma satu. Dan ini bukan cuma soal mencegah kecurangan, tapi tentang membangun fondasi kepercayaan. Ini semua dilakukan demi menciptakan sebuah ekosistem ujian yang berintegritas dan bermutu untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi semua.